Kemacetan lalu lintas kembali terjadi di Jembatan Bailey perbatasan Kabupaten Bungo dengan Damasraya. Disnaker Trans Provinsi Jambi telah selesaikan 6 pengaduan THR Lebaran Idul Fitri. Protes jalan rusak, pemuda tanam pohon dan memancing di tengah jalan Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 13 April 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Zed Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, kemacetan arus lalu lintas di Jembatan Bailey perbatasan Kabupaten Bungo dengan Damasraya kembali terjadi. Antrian kendaraan sepanjang 2 km disebabkan adanya truk yang mengalami kerusakan di jalur jembatan. Kemacetan arus lalu lintas pada arus balik Idul Fitri terjadi di ruas jalan perbatasan Kabupaten Bungo dengan Damasraya atau di kilometer 58 Dusun Tukun Siri Sekapur, Kecamatan Jujuhan. Kemacetan panjang terjadi saat diberlakukan sistem buka tutup karena arus balik dari Sumatera Barat menuju Bungo sangat padat. Antrian kendaraan sepanjang 2 km itu disebabkan adanya truk yang mengalami kerusakan di jalur jembatan. Salah seorang pemudik, Junan, mengeluhkan kemacetan lalu lintas di ruas jalan lintas Sumatera Bungo Damasraya. Junan berharap pihak Balai Jalan Provinsi Jambi maupun Sumatera Barat agar dapat menertibkan kendaraan yang kelebihan tonase sehingga saat rusak tidak mengganggu aktivitas kendaraan lainnya, terutama saat hendak melewati Jembatan Bailey. Arus lalu lintas kembali lancar setelah petugas keamanan melakukan pengawalan dan membantu mengurai kemacetan lalu lintas. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jumlah kasus laka lantas pada Operasi Ketupat 2025 turun dibanding tahun 2024. Laka lantas pada Operasi Ketupat hanya terjadi 1 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia 0%. Jajaran Polres Sarolangun bersama instansi terkait telah menyelesaikan Operasi Ketupat tahun 2025 yang berlangsung sejak 23 Maret hingga 8 April 2025. Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Rio Reynaldi Siregar mengatakan, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, pelaksanaan Operasi Ketupat pada arus balik dan mudik tahun 2025 berlangsung lancar dan kondusif. Pada Operasi Ketupat tahun ini, Satlantas Polres Sarolangun hanya mencatat 1 kasus laka lantas dan tidak ada korban meninggal dunia. Untuk hasil analisa dan evaluasi kami yang melintas di wilayah Sarolangun, untuk hasil analisa dan evaluasi kami mengalami penurunan yang tidak signifikan, tapi mengalami penurunan kelihatan dari pada saat arus mudik pergi, arus puncak pergi dan arus puncak balik. AKP Rio Reynaldi Siregar menambahkan, analisa dan evaluasi ini dapat menjadi acuan seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat tahun 2025. Melalui evaluasi ini, seluruh personel diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat, khususnya pada Operasi Ketupat pada tahun mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pasca libur dan cuti Lebaran Idul Fitri 2025, seluruh sopir angkutan batubara di wilayah hukum Polres Sarolangun diminta dan diingatkan untuk mematuhi jam operasional pengangkutan. Satlantas akan tindak tegas angkutan batubara yang melintas di luar ketentuan. Jajaran Polres Sarolangun melalui Satuan Lalu Lintas telah meminta dan menghimbau serta mengingatkan kepada pengusaha tambang batubara maupun pengusaha angkutan batubara agar mematuhi waktu operasional pengangkutan pasca pelaksanaan Operasi Ketupat tahun 2025 berakhir. Kasat Lantas Polres Sarolangun, AKP Rio Reynaldi Siregar mengatakan, setelah pelaksanaan arus balik dan mudik, libur dan cuti Lebaran 1446 Hijriah berakhir di tanggal 8 April kemarin. Saat ini seluruh armada angkutan batubara
tujuan Padang, Bengkulu, serta kota Jambi yang keluar dari mulut tambang di Kabupaten Sarolangun telah kembali beroperasi. Kondisi ini tentu saja menjadi perhatian dan keluhan dari masyarakat. Pasalnya armada angkutan batubara yang tidak tertib dipastikan akan menyebabkan kemacetan. Untuk itu pihaknya telah mengimbau agar para sopir dan transportir angkutan batubara mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Malam hari ini sudah boleh berjalan sesuai dengan SKB 3 Menteri. Mari sama-sama kita menjaga untuk para sopir batubara juga memakai aturan tetap jam 8 sampai jam 5 pagi boleh beroperasional. Satlantas Polres Sarolangun memastikan akan terus melakukan patroli terutama di wilayah perbatasan antar kabupaten dan provinsi untuk mengawasi angkutan batubara yang melintas di luar jam operasional. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Disnaker Trans Provinsi Jambi telah menyelesaikan 6 pengaduan THR Lebaran Idul Fitri dari 7 laporan yang masuk. 1 laporan lainnya sedang dalam tahap penyelesaian. Resmi ditutup pada 11 April 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah menyelesaikan 6 pengaduan THR dari total 7 laporan yang masuk. Sementara, 1 laporan lainnya saat ini sedang dalam penyelesaian. Pelaksana tugas Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi Dodi Haryanto Parmin mengatakan, penyelesaian 6 laporan THR yang beberapa di antaranya merupakan laporan kolektif itu telah diselesaikan sebelum Lebaran. Pihak perusahaan sepakat untuk membayarkan THR pekerja sesuai ketentuan berdasarkan hasil fasilitas yang dilakukan. Para tenaga kerja yang berjumlah 80 orang dalam 1 laporan tidak lagi menuntut ke perusahaan karena haknya sudah terpenuhi sesuai aturan yang berlaku. Sementara untuk 1 pengaduan sisanya diterima pasca Lebaran yang berasal dari 1 orang tenaga kerja di bidang perhotelan di kota Jambi. Laporan pengaduan tersebut saat ini masih dalam tahap pengambilan klarifikasi. Dodi Haryanto Parmin memastikan hingga ditutupnya posko layanan pengaduan THR Lebaran, Disnaker Trans Provinsi Jambi tidak menerima satupun laporan terkait bonus hari raya dari kurir maupun pengemudi online yang menjadi ketentuan baru pemerintah pusat. Itu sampai tanggal 19 ini. Dari pengaduan yang masuk, ada penambahan 1 dari 6 pengaduan yang masuk kemarin. Jadi ada beberapa hari yang lalu masuk 1 pengaduan dari perusahaan yang ada di kota Jambi. Namun pengaduan yang terakhir masuk ini jumlah pekerjanya hanya 1 orang. Nah, dengan permasalahan kami lihat upah THR yang belum memenuhi ketentuan. Berdasarkan data pelaporan THR Disnaker Trans Provinsi Jambi, laporan THR pada tahun 2025 cenderung menurun dibandingkan dengan laporan THR pada 2024, yakni 7 berbanding 20 laporan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, diantaranya Dikbud Kabupaten Batanghari tegaskan lakukan pembatasan penggunaan telepon pintar kepada pelajar sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, prihatin terhadap jalan alternatif yang menjadi akses perekonomian masyarakat setempat, pemuda di Desa Mudung Darat, Kabupaten Muaro Jambi melakukan aksi protes dengan menanam pohon dan memancing di jalan yang berlubang. Seperti inilah aksi protes jalan rusak yang dilakukan oleh para pemuda di Desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi kepada pemerintah. Para pemuda menanam pohon pinang dan pohon pisang di jalan berlubang yang digenangi air. Jalan rusak ini merupakan jalan alternatif yang menghubungkan 3 desa dan 2 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, yakni Desa Mudung Barat dan Desa Setiris, Kecamatan Marosebo, dan Desa Kedemangan, Kecamatan Jaluko. Bentuk protes karena kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki. Para pemuda juga kompak memancing di tengah kubangan jalan yang berlubang.
Salah seorang pemuda di Saputra mengatakan, aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Generasi muda Desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo, saya memprihatin melihat jalan ini karena jalan ini sangat rusak. Jalan rusak yang diperkirakan sepanjang 3 km ini menjadi akses perekonomian masyarakat setempat dan juga kerap menyebabkan pengendara sepeda motor kecelakaan dan mobil truk terbalik. Azaf Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Maraknya penyalahgunaan penggunaan telepon pintar atau smartphone di kalangan pelajar memicu kekhawatiran pemanfaatannya pada kegiatan judi online. Pemerintah Kabupaten Batanghari pun menegaskan fokus melakukan pembatasan penggunaan telepon pintar bagi para pelajar. Aktivitas aplikasi judi online kini kian mengkhawatirkan. Hal itu dikarenakan maraknya masyarakat yang mengakses aplikasi ini guna mencoba peruntungan dengan cara yang tidak dibenarkan atau melanggar hukum. Bahkan, Provinsi Jambi saat ini menduduki peringkat tertinggi di Indonesia yang mengakses aplikasi ataupun website judi online. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, Zulfadli menegaskan, pihaknya terus melakukan upaya pencegahan maraknya judi berbasis aplikasi ini di kalangan pelajar sekolah. Salah satunya dengan pembatasan penggunaan telepon pintar atau smartphone di sekolah. Kini pihak satuan pendidikan atau guru pun telah rutin melakukan pemeriksaan setiap aplikasi yang ada di perangkat HP siswa. Serta juga mempersiapkan panduan kurikulum 7 kebiasaan baik, agar siswa memahami terhadap penggunaan telepon pintar atau smartphone yang tepat dan baik. Di sekolah juga HP itu kami periksa kalau ada pembelajaran yang membutuhkan HP. Begitu juga penggunaan TIK, IT-nya itu dibatasi. Buka hal-hal yang berkaitan dengan YouTube yang tidak perlu atau aplikasi-aplikasi yang tidak perlu itu tidak boleh buka. Selain itu, Zulfadli juga mengharapkan adanya kolaborasi antar guru dan orang tua untuk dapat selalu mengontrol para siswanya selama menggunakan smartphone, agar pemanfaatannya benar-benar tepat sesuai kebutuhan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, BPBD Kabupaten Sarolangun mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan prediksi BMKG Jambi, intensitas curah hujan di Kabupaten Sarolangun pada dasarian kedua dan ketiga April 2025 diprediksi berada dalam kategori menengah dan tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sarolangun Solahuddin Nopri mengatakan potensi bencana hidrometeorologi masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan informasi dan perakiraan cuaca BMKG Jambi, intensitas curah hujan di Kabupaten Sarolangun pada dasarian kedua dan ketiga April 2025 diperkirakan berada dalam kategori menengah dan tinggi. Sejumlah wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana masih berpotensi terdampak banjir, seperti Kecamatan Limun, Batang Asai, Cerminan Gedang, Sarolangun, Pauh, dan Mandiangin. Potensi hujan itu sampai bulan April. Nanti akan melandai di bulan Mei. Kita himbauan kita kepada masyarakat yang di bantaran sungai agar hati-hati. Menyikapi kondisi cuaca tersebut, Solahuddin Nopri mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun, khususnya di daerah rawan bencana, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Masyarakat dapat melihat perkembangan dan informasi cuaca terkini melalui saluran BMKG ataupun aplikasi kondisi cuaca lainnya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di musim penghujan, tanaman cabai petani mulai diserang berbagai jenis hama. Selain hama, tingginya curah hujan membuat tanaman dan buah cabai mudah busuk. Harga cabai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan signifikan di tengah musim penghujan yang melanda dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan harga ini dipicu karena berkurangnya produksi akibat cuaca ekstrim yang berdampak terhadap hasil pertanian. Tingginya harga cabai berlangsung sejak sebelum Lebaran Idul Fitri. Seorang petani cabai di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Khoirul Aditya mengatakan, musim penghujan membuat tanaman cabai petani mulai diserang berbagai jenis hama. Tingginya curah hujan juga membuat tanaman dan buah cabai mudah busuk.
Hujan sih yang menjadi kendala sih hama sama jamur sih yang banyak. Jamur itu yang bikin tanaman rusak seperti busuk batang, busuk daun gitu. Kalau hama seperti ulat dan kutu-kutuan lah, kutu trip sama trip kalau pada cabai ya. Kalau pada timun-timun, pare juga sama, ulat juga. Itu yang menjadi kendala. Khairul Aditya dan petani lainnya berharap pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pihak terkait lainnya dapat memberikan bantuan kepada petani, seperti penyediaan bibit yang lebih tahan cuaca dan subsidi pupuk. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bupati Kerinci Monadi hadiri panen ikan sebal Lubuk Larangan Desa Pungut Tengah sesaat lagi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, Wali Kota Jambi Maulana menghadiri pengajian akbar dan halal bihalal DPD LDII Kota Jambi. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun sinergitas antar pemerintah Kota Jambi dengan DPD LDII Kota Jambi. Bertempat di Masjid Tawakal, Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Wali Kota Jambi Maulana menghadiri pengajian akbar dan halal bihalal yang diselenggarakan DPD LDII Kota Jambi. Kegiatan yang mengangkat tema sinergi ulama dan umaro, menguatkan ukhuwah mewujudkan Kota Jambi bahagia ini, sejalan dengan visi misi Wali Kota Jambi yang dikenal dengan tagline Kota Jambi Bahagia. Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada warga LDII yang telah ikut berkontribusi membangun Kota Jambi. Melalui pendidikan agama, ke depan pemerintah Kota Jambi akan berkolaborasi dengan DPD LDII di bidang keagamaan dalam mewujudkan visi Kota Jambi bahagia. Hari ini saya, Wali Kota Jambi, hadir bersama keluarga besar LDII dalam kegiatan halal bihalal. Kami mengapresiasi kegiatan ini dan kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan, tapi juga yang paling penting kami memahami betul bagaimana peranan LDII dalam membina umat. Karena visi misi Kota Jambi Bahagia yang pertama adalah membangun masyarakat yang dekat dengan Tuhannya. Oleh karena itu kami sangat Jumat siang, pemerintah daerah Kabupaten Tebo menggelar acara pisah sambut Kapolres Tebo yang baru di Aula Utama Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tebo. Acara yang dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo menjadi momentum perpisahan AKBP Iwayan Arta Aryawan dan penyambutan AKBP Trianto sebagai Kapolres Tebo yang baru. Dalam sambutannya, Bupati Agus Rubianto memberikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi AKBP Iwayan selama menjabat sebagai Kapolres Tebo. Selain itu, Agus Rubianto juga berharap kepada AKBP Trianto sebagai Kapolres yang baru dapat melanjutkan sinergi dalam menjaga keamanan serta mendukung program prioritas di bumi seentak galah serengkuh dayung. Bapak Dr. Iwayan selama bertugas di Gunung Tebu, alhamdulillah suasana keakraban, kekeluargaan beserta ibu tentunya mungkin selama ini bergaul di Kabupaten Tebu baik dengan OPD dan juga Forkompinda, suasana kekeluargaan, apalagi ada Bu Wayan ini, suasana bisa cair, bisa ceria. Kami ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Mudah-mudahan sukses dan amanah dan kembali lagi ke Tebu atau ke Jambi nantinya jadi Kapolda Pak ya. Saudara, pemerintah Kabupaten Tebo menggelar pisah sambut Kapolres AKBP Iwayan Arta Aryawan dengan Kapolres Tebo yang baru AKBP Trianto. Dalam pisah sambut tersebut, Bupati Tebo Agus Rubianto berharap hubungan kerja sama pemerintah Kabupaten Tebo dengan Polres Tebo terus terjalin dengan baik.
Jumat siang, pemerintah daerah Kabupaten Tebo menggelar acara pisah sambut Kapolres Tebo yang baru di Aula Utama Rumah Dinas Bupati Kabupaten Tebo. Acara yang dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo menjadi momentum perpisahan AKBP Iwayan Arta Aryawan dan penyambutan AKBP Trianto sebagai Kapolres Tebo yang baru. Dalam sambutannya, Bupati Agus Rubianto memberikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi AKBP Iwayan selama menjabat sebagai Kapolres Tebo. Selain itu, Agus Rubianto juga berharap kepada AKBP Trianto sebagai Kapolres yang baru dapat melanjutkan sinergi dalam menjaga keamanan serta mendukung program prioritas di bumi seentak galah serengkuh dayung. Bapak Dr. Iwayan selama bertugas di Gunung Tebu, alhamdulillah suasana keakraban, kekeluargaan beserta ibu tentunya mungkin selama ini bergaul di Kabupaten Tebu baik dengan OPD dan juga Forkompinda, suasana kekeluargaan, apalagi ada Bu Wayan, suasana bisa cair, bisa ceria. Kami ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Mudah-mudahan sukses dan amanah dan kembali lagi ke Tebu atau ke Jambi nantinya jadi Kapolda, Pak ya. Sementara itu, AKBP Trianto dalam sambutannya memperkenalkan diri sebagai putra asal Bangka Belitung yang sebelumnya pernah bertugas di berbagai wilayah dan pada akhirnya mendapatkan amanah melaksanakan tugas sebagai Kapolres Kabupaten Tebo. AKBP Trianto menyampaikan siap bersinergi dan mendukung penuh program pemerintah daerah demi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian, pemerintah Kabupaten Tebo menyerahkan cindramata serta ucapan selamat kepada AKBP Iwayan dan istri. Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0416, Ketua Pengadilan Negeri, Kajari Tebo, PLT Sekda, serta unsur Forkopimda dan para OPD lingkungan pemerintah Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tradisi panen ikan semah di Lubuk Larangan Desa Pungut Tengah, Kecamatan Air Hangat Timur kembali digelar secara meriah. Kegiatan ini menjadi bukti nyata keberhasilan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kearifan lokal. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap alam, masyarakat Desa Pungut Tengah menggelar panen ikan semah di Lubuk Larangan. Tradisi ini terus dijaga sebagai bentuk pelestarian lingkungan dan warisan budaya. Lubuk Larangan sebagai kawasan konservasi perairan berbasis adat telah menjadi simbol keberhasilan warga dalam merawat ekosistem sungai. Ikan semah yang dipanen merupakan hasil dari ketekunan warga dalam menjaga aturan larangan menangkap ikan di luar waktu yang ditentukan. Bupati Kerinci Monadi mengapresiasi kerja keras dan kesadaran warga dalam menjaga kelestarian alam. Monadi menegaskan keberhasilan itu tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun juga memberi nilai ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Artinya Lubuk Larangan sudah dilakukan oleh pemerintah desa bersama Dinas Perikanan melakukan penaburan benih beberapa tahun yang lalu. Hari ini kita panen. Ada beberapa yang sudah dilakukan pemanenan sebelum Lebaran kemarin. Sekarang kita juga melakukan pemanenan kembali. Namun dari sisi potensi yang ada di Kabupaten Kerinci, ini salah satu bentuk bisa kita jual untuk wisatawan. Karena saya yakin dan percaya di daerah yang lain tidak ada hal yang seperti ini. Jadi bisa kita jadikan sinkronisasi antara perikanan dengan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Dengan kolaborasi antar pemerintah daerah dan masyarakat, Desa Pungut Tengah berhasil menjadikan tradisi sebagai solusi dalam menjaga alam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan menjaga ketahanan pangan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 7 etnis Batak ditampilkan pada pentas seni Halakhita Vapet 2025. Kreativitas seni tradisional Batak yang ditampilkan ini mendapat apresiasi dari penonton dan wakil dekan 3 Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Halakhita Fakultas Peternakan Universitas Jambi menggelar pentas seni di Balai Rung Unja pada Sabtu kemarin. Pentas seni ini dimeriahkan dengan berbagai penampilan budaya dari 7 etnis Batak. Di antaranya Batak Simalungun
yang menampilkan Dayok Nabinatur, Batak Angkola yang menampilkan Tortor Kijom, Batak Nias memperagakan budaya lompat batu dan nyanyi lagu Nias. Batak Toba menampilkan Pasahatan Ulos dan Mandar Hela. Etnis Batak Pakpak memperagakan seni bela diri dan etnis Karo menampilkan landek. Tidak ketinggalan, etnis Batak Mandailing juga turut menampilkan budaya Mangopa Manuk Jara dalam pentas seni ini. Pentas seni diinisiasi untuk mengembangkan pengetahuan dan kesadaran mengenai budaya seni Batak. Untuk melestarikan kebudayaan Batak, mengingat di generasi muda sekarang budaya Batak itu sudah mulai luntur. Harapannya generasi muda sekarang tetap melestarikan budaya Batak, jangan malu jadi orang Batak. Penggelaran pentas seni yang mengusung tema Membumi dengan Budaya, Melangit dengan Kreativitas mendapatkan apresiasi dari Wakil Dekan 3 Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Diharapkan para generasi muda Batak dapat terus berkarya dalam menampilkan seni budaya yang dimiliki. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara Wali Kota Jambi Maulana menghadiri pengajian akbar dan halal bihalal DPD LDII Kota Jambi. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun sinergitas antar pemerintah Kota Jambi dengan DPD LDII Kota Jambi. Bertempat di Masjid Tawakal, Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Wali Kota Jambi Maulana menghadiri pengajian akbar dan halal bihalal yang diselenggarakan DPD LDII Kota Jambi. Kegiatan yang mengangkat tema Sinergi Ulama dan Umaro, menguatkan ukhuwah mewujudkan Kota Jambi bahagia ini, sejalan dengan visi misi Wali Kota Jambi yang dikenal dengan tagline Kota Jambi Bahagia. Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada warga LDII yang telah ikut berkontribusi membangun Kota Jambi. Melalui pendidikan agama, ke depan pemerintah Kota Jambi akan berkolaborasi dengan DPD LDII di bidang keagamaan dalam mewujudkan visi Kota Jambi bahagia. Hari ini saya, Wali Kota Jambi, hadir bersama keluarga besar LDII dalam kegiatan halal bihalal. Kami mengapresiasi kegiatan ini dan kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan, tapi juga yang paling penting kami memahami betul bagaimana peranan LDII dalam membina umat. Karena visi misi Kota Jambi Bahagia yang pertama adalah membangun masyarakat yang dekat dengan Tuhannya. Oleh karena itu kami sangat mendukung berbagai program LDII, nanti insya Allah berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jambi untuk senantiasa membina umat di Kota Jambi. Ketua LDII Kota Jambi Soekarno mengatakan, selain untuk silaturahmi, kegiatan ini juga digelar sebagai bentuk komitmen LDII untuk bersinergi dengan pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan Kota Jambi yang lebih baik. Satu rangkaian dari kegiatan kita agenda tahunan yang kita laksanakan warga LDII Kota Jambi. Ini biasanya kita lakukan setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan suatu penyambung silaturahim, penyambung saudara di antara sesama kita warga LDII yang pada saat pelaksanaan Idul Fitri itu tidak bisa dari satu ke satu ke rumah-rumah itu warga. Sekaligus juga kita berpartisipasi dalam kemasyarakatan, berbangsa dan negara, dalam hal ini dalam pemerintahan Kota Jambi. Sekaligus juga untuk mensinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada di LDII dengan ada program-program yang ada di pemerintahan Kota Jambi. Sehingga warga LDII bisa bersinergi dengan pemerintah kota dan menjadi tujuan kita bersama yaitu menjadi Kota Jambi bahagia. Sementara Kakan Kemenak Kota Jambi yang diwakili Abdul Qadir Jailani mengatakan, bulan Syawal yang ditandai dengan perayaan Idul Fitri tak hanya sebatas merayakan kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh, melainkan juga sebagai tonggak awal perubahan bagi umat Islam untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yazi Santoso, Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seni bela diri Silek Penyudon terus dilestarikan masyarakat 4 kampung Kabupaten Merangin. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Kabri Jambi hari ini. Ya, saudara, Silek Penyudon yang merupakan seni bela diri ala rantau panjang yang terus dilestarikan masyarakat setempat, tidak hanya orang dewasa, tapi anak-anak pun juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Silek Penyudon yang merupakan seni bela diri ala rantau panjang yang terus dilestarikan masyarakat di 4 kampung di Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Tradisi ini digelar pada akhir Idul Fitri, tanggal 10 April 2025 selama 3 hari. Ketua Lembaga Adat Melayu atau LAM Kecamatan Tabir, Mukhtar Yusuf mengatakan, persiapan Silek Penyudon berlangsung selama bulan Ramadan. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga berpartisipasi dan dilatih oleh 25 orang guru. Itu setiap perguruan tuh kalau anak-anak kelas 3 SD itu 25 orang. Oke Pak. Sementara itu, tokoh masyarakat rantau panjang Iskandar mengatakan, silat ini merupakan kemampuan bela diri yang diwariskan secara turun-temurun di desa rantau panjang selama ratusan tahun. Dahulu digunakan untuk membela diri dari para penyamun, serta untuk mengantisipasi serangan dari binatang buas. Sedangkan kini, Silek Penyudon lebih dianggap sebagai seni bela diri yang dipertunjukkan setiap tahunnya pada akhir Idul Fitri. Para orang dewasa dan anak-anak silih berganti untuk bertanding dan memamerkan seni bela diri tersebut. Kan bela diri sebenarnya sih, tapi akhir-akhir ini kan karena itu ya zaman semakin canggih, semakin apa, sekarang ini jadi seni Pak ya? Ini dijadikan semacam seni lah, bukan seni tari, ini seni bela diri. Seni bela diri Pak ya? Hanya digunakan untuk mengingat kita kan punya budaya. Jadi mempertahankan budaya kita yang ada gitu. Silek Penyudon ditutup di halaman rumah tua rantau panjang. Masyarakat setempat berharap tradisi ini terus dilestarikan para anak muda dari generasi ke generasi. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Kelompok belajar adat Melayu Jambi menggelar halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah. Selain belajar ilmu adat, kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan silaturahmi adat di masyarakat. Lembaga Adat Melayu atau LAM Jambi terus mengembangkan dan mewariskan budaya-budaya Melayu Jambi hingga ke masyarakat yang berada di lapisan paling bawah. Upaya ini bertujuan untuk melestarikan budaya Melayu Jambi hingga ke kalangan anak muda. Wakil Ketua Umum 3 Lembaga Adat Melayu Jambi, Hasan Basri Jamid mengatakan, adat Melayu Jambi harus tetap eksis di zaman modern saat ini. Selain belajar, LAM Jambi juga mengajak anak muda untuk memperdalam ilmu adat seperti berseloko, kumau, upacara, dan hukum adat lainnya. Hal ini juga telah diatur dalam peraturan daerah yang mengatur tentang adat istiadat di Provinsi Jambi. Tadi kami sampaikan juga kepada ketua dan anggota supaya pelatihan ini bukan saja hanya sekedar untuk Soloko, tapi juga dikembangkan untuk hukum adat, sejarah, budaya, kesenian, semua harus dikembangkan. Sebab Lembaga Adat Provinsi Jambi itu ya, sesuai dengan Perdanya nomor 2 tahun 2014 itu mencakup budaya, sejarah, dan adat istiadat. Hasan Basri Jamid menambahkan, LAM Jambi akan terus berupaya untuk melestarikan dan mengenalkan adat Melayu Jambi kepada generasi muda dan masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, Bukit Kayangan menjadi salah satu wisata yang menarik perhatian di Kota Sungai Penuh. Objek wisata tersebut terletak di dataran tinggi Desa Rendah Kayu Embun ini memanjakan mata pengunjung dengan menyajikan keindahan pemandangan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dari ketinggian. Salah satu destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi masyarakat di Kota Sungai Penuh yakni Bukit Kayangan atau dikenal dengan wisata negeri di atas awan. Wisata Bukit Kayangan merupakan objek wisata yang dapat memanjakan mata pengunjung dengan pemandangan Kota Sungai Penuh dari ketinggian. Objek wisata ini terletak di Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebay. Salah seorang pengunjung Yayan mengaku senang dengan adanya wisata Bukit Kayangan Kota Sungai Penuh. Pemandangan yang indah disertai dengan sejuknya udara membuat dirinya seolah merasa di atas awan. Selain itu, daya tarik objek wisata ini juga dari letaknya yang tidak terlalu jauh, hanya memakan waktu sekitar 20 menit dari pusat Kota Sungai Penuh. Pemandangannya luar biasa ya, sangat indah ya, dari pemandangan
banyak, peminat pun juga ramai di sini. Kalau saya pribadi sini baru pertama kali saya di sini. Nah, kalau misalnya dari kebersihannya sih termasuk terawat ya kebersihannya. Dari penyelenggara itu bagus juga, ramah juga orang-orang di sini. Yayan berharap agar pihak terkait dapat meningkatkan potensi wisata yang ada di Kota Sungai Penuh, sehingga para wisatawan senang ketika berwisata di Kota Sungai Penuh. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Zed Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.